Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie, apa kabarnya? Tentunya sudah pada kenal ya dengan Chris Hemsworth yang berperan sebagai Thor. Kali ini istrinya Elsa Pataky yang main film sebagai tentara Amerika Serikat. Mari kita mulai alurnya. Benteng Greely Amerika Serikat yang berada di Alaska diserang oleh teroris yang pelakunya adalah orang Amerika sendiri. Benteng ini merupakan pusat pelumpuh rudal. Teroris ini akan meluncurkan rudalnya dari Rusia agar ketika rudal diluncurkan tidak ada yang menghentikannya. Namun Amerika mempunyai dua benteng pelumpuh rudal. Yang satunya lagi bernama XBX-1. Benteng ini berada jauh di tengah-tengah Samudra Pasifik. Di sana terdapat Kapten Collins yang biasa dipanggil JJ yang baru tiba dengan helikopter. Dia bertemu dengan atasannya dan Kapten Wells. JJ baru dipindah tugaskan hari ini ya. JJ kemudian diberikan sebuah tempat sebagai kamarnya. Namun tiba-tiba atasannya datang dan meminta dia membawa senjatanya. Mereka mendapat berita penembakan yang terjadi di benteng Greely. Dan inilah pusat komando atau ruang kontrol pelumpuh rudal. JJ kemudian dikenalkan dengan dua orang kapten yang bernama Rahul dan Beaver. Mereka mendapat kabar jika daerah Tavlinka di Rusia telah diserang teroris. Teroris itu mencuri 16 rudal. Mereka kemudian mendapatkan rekaman dari teroris itu yang bilang jika 16 rudal akan diluncurkan ke kota-kota di Amerika. JJ dan kapten keluar ruangan. JJ mencurigai jika orang Amerika sendiri pelakunya, maka benteng mereka pastinya ada penyusup. Dan benar saja, atasan JJ mati tertembak. JJ mencoba bertahan dari serangan. Dia berhasil menutup pintu di sana, tapi dia kesulitan melawan satu orang yang berbadan besar. JJ berusaha mempertahankan pintunya agar temannya tidak bisa masuk, dan dia berhasil melakukannya. Orang itu ternyata membawa cairan asam. Mereka membunuh semua orang di sana dengan cairan itu lewat pipa AC. JJ juga sempat terkena cairan itu ya. JJ kembali memasuki ruang pusat komando, namun Beaver tidak sadarkan diri. Ia berbicara dengan ketua teroris itu lewat intercom dan diketahui jika namanya adalah Alexander Kessel. Kessel memanggil anak buahnya untuk membongkar pintu itu. Dia harus mengambil ruang pusat kendali untuk memastikan rudal yang diluncurkannya tidak dilumpuhkan. Karena hanya dari sana rudal dapat dilumpuhkan. JJ kemudian mendapatkan panggilan langsung dari Pentagon dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat yang merupakan seorang wanita. Mereka akan mengirim SEAL Team ke sana, tapi memakan waktu yang lama karena benteng XBS-1 berada di tengah-tengah Samudra Pasifik, sehingga JJ adalah satu-satunya yang diharapkan untuk bertahan. Intercom kembali berbunyi. Kessel mengancam JJ untuk membunuh Kapten Wells jika ia tidak membuka pintunya. Tapi JJ bersikeras sehingga Kessel membunuh di depan matanya. Saat JJ berbicara dengan Rahul, seseorang datang dari terowongan bawah laut. Pertarungan seru pun terjadi. Lawan yang dihadapinya cukup kuat ya, sampai JJ menembakkan shotgun kepadanya. Kessel mulai mempermainkan psikologi JJ, yaitu dengan mengungkit masa lalunya. JJ dulu merupakan seorang prajurit Pentagon dengan bintang 3. Ia adalah pahlawan di medan perang. Karirnya ada di puncak. Tapi atasannya yang merupakan seorang jenderal melakukan pelecehan terhadap dirinya. JJ kemudian memutuskan untuk membongkar kelakuan busuk sang jenderal. Usaha JJ berhasil. Tapi dia malah mendapatkan banyak serangan lewat email, foto, bahkan tempat tinggalnya. JJ juga sempat untuk membunuh dirinya sendiri, tapi ayahnya kemudian menolongnya. It's okay, Papa's here. Setelah itu Kessel menawarkannya uang sebesar 30 juta dolar. Dia menjelek-jelekan orang Amerika yang telah berbuat jahat kepada JJ. Tapi JJ tetap memilih setia kepada negaranya. Singkat cerita, satu pintu berhasil dibuka Kessel. Dia pun menjadi semakin dekat dan tiba-tiba What the hell? Beaver merupakan seorang pengkhianat. Namun JJ dan Rahul tetap selamat karena mereka memakai rompi anti peluru.
JJ dan Rahul kemudian diikat di bangku. Beaver bilang jika semua ini selesai, ia akan melarikan diri dengan Castle naik kapal selam milik Rusia. Beaver mendapatkan $10 juta atas pengkhianatannya. Mereka mengambil alih semua siaran di Amerika. Di sini terlihat juga ada Thor ya sebagai penjual TV. Castle berbicara kepada warga Amerika Serikat dimulai dari rasa sakit hati yang dialami dirinya dan ayahnya. Makanya ia menjadi teroris. Kemudian dia menembakkan satu rudal dari Tavlinka, Rusia. SBX-1 mempunyai waktu 12 menit untuk melumpuhkan rudal itu. Rudal itu akan diluncurkan di kota Los Angeles. Castle berencana meluncurkan 15 rudal lainnya di kota-kota terkenal dan Washington DC tentunya. Castle mulai merekam Kapten Rahul. Dia menjadi tidak senang karena Rahul mengejeknya. Beaver kemudian meninju Rahul sampai pingsan. Kemudian Castle merekam JJ, menceritakan masa lalunya dan memberitahu kepada orang-orang jika JJ menolak uang $30 juta yang ditawarkannya. JJ berhasil melepaskan ikatannya. Dia berhasil membuat Castle dan Beaver terdorong keluar pintu. Tapi masih ada satu orang lagi yang harus dihadapinya, seorang wanita juga. Waktu tersisa tinggal 5 menit lagi. JJ harus segera menekan tombol pelumpuh rudal. Tapi lawannya ini agak sulit untuk dihadapi ya. Keberuntungan masih di pihak JJ dan dia berhasil menekan tombol itu. Sehingga rudal berhasil dicegah untuk menghancurkan Los Angeles. Tapi wanita tadi belum mati juga. Pertarungan kembali terjadi hingga satu peluru tepat mengenai kepalanya. JJ mencoba untuk menahan pendarahan pada tangannya yang terluka akibat kena tembakan. Kemudian Rahul terbangun dari pingsannya. Di saat istirahat, JJ teringat kembali dengan ayahnya yang juga merupakan seorang veteran selama puluhan tahun. Ayahnya selalu memotivasi dirinya dan berpesan jangan pernah berhenti berjuang. Castle kembali mengancamnya dengan menyandera ayahnya JJ yang berada di panti jompo. Dia menyuruh anak buahnya untuk memotong satu jarinya sebagai peringatan terhadap JJ. Tapi ayahnya tetap berpesan untuk jangan pernah berhenti berjuang. Kejadian itu masih disiarkan langsung ya di seluruh Amerika. Castle menjalankan rencana terakhirnya. Dia menyalakan sebuah laptop di sana dan mengambil akses dengan sidik jari atasan JJ. Dia berencana untuk menenggelamkan benteng SBX-1, menenggelamkan seluruh bangunannya. Mereka punya waktu 13 menit sampai bangunan itu rubuh. Hal itu bisa diperlambat dengan menutup katup. Rahul mengajukan dirinya untuk melakukan hal itu. Singkat cerita, Rahul berhasil menutup katup di sana satu persatu. Ia berhasil memundurkan waktu menjadi 17 menit. Tapi tiba-tiba Beaver datang. Sebelum dibunuh, Rahul berpesan kepada JJ untuk menyampaikan salamnya kepada ketiga anaknya. JJ yang kesal lantas menutup jendela dengan lakban. Ia mengetahui ketakutan yang dimiliki Castle. Castle takut terbunuh di sana. Ternyata selama ini ia hanyalah orang suruhan yang dibayar, bukan teroris sebenarnya. Makanya ia berencana untuk niat kabur dengan kapal selam nantinya. Waktu JJ 15 menit sampai benteng mereka tenggelam. Sedangkan tim sel yang akan tiba dalam 17 menit tidak akan punya cukup waktu untuk menunggu bantuan. Sehingga JJ mempunyai rencana sendiri. Namun peluangnya hanya 14%. Tapi rencananya itu mendapatkan dukungan langsung dari sang presiden. Beaver datang dari terowongan bawah laut, namun JJ telah hilang. Ia kemudian membukakan pintu untuk Castle, dan Castle segera memerintahkan untuk menembakkan 15 rudal yang tersisa. Rudal pun terbang menuju sasaran. Beaver kemudian mencari JJ di atas, namun tidak ada hasilnya, karena JJ sebenarnya sedang menyamar ya. JJ segera mengambil pistol, tapi Castle kabur dengan cepat. Waktu yang tersisa 6 menit lagi, tapi tombol telah diberikan cairan asam sehingga tidak bisa digunakan. Jalan satu-satunya adalah lewat laptop yang akan disambungkan lewat atap. JJ berhasil mengaksesnya di sana, tinggal tekan tombol persetujuan. Tapi lagi-lagi aksinya terhalang oleh Beaver. JJ berusaha melawan, kali ini dia menggunakan ikat pinggangnya.
JJ pun berhasil mengikat leher Beaver dengan kawat dan berusaha menjatuhkannya ke bawah, tapi ia malah ikut tenggelam ke lautan. JJ segera bangkit dan harus melewati rintangan di sana. Demi memerankan Kapten Colin atau JJ, kabarnya Elsa Pataky berlatih dengan sangat keras ya. Waktu tersisa 50 detik. Akhirnya JJ pun muncul. Dia masih harus menaiki tangga dan rudal hampir mencapai kota. 1 detik terakhir, JJ menekan tombolnya. Di angkasa terlihat jika terjadi ledakan antara rudal dengan pelumpuhnya ya. Masyarakat menyambutnya dengan gembira, termasuk Thor. Castle menjadi seorang pengecut ya. Tadi dia kabur, sekarang dia datang untuk melawan JJ. Dan karena ini film akhirnya happy ending, Castle harus kalah. Tapi ia telah dijemput dengan kapal selamnya. Kapal selam dari Rusia, dalang dibalik semua ini. Да, я здесь, вижу. Bukan JJ yang tertembak, melainkan Castle. Di akhir scene, JJ menerima banyak ucapan terima kasih dari masyarakat Amerika. Presiden juga datang mengunjunginya dan mengangkat JJ untuk menjadi staf keamanan nasional. Ayah JJ ternyata masih selamat ya. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih Sobat Movie, sampai di sini dulu. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.